Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas AMTC akan melakukan video tutorial penggunaan sistem ERP untuk bisnis kami. Adapun bisnis kami merupakan bisnis donat sehat yang terbuat dari ubi. Oke, langsung saja. Pertama, sebagai permulaan, kita akan memasukkan beberapa biodata dari perusahaan masing-masing. Yang pertama kita klik setting, software setting, lalu kita klik manage company. Selanjutnya, untuk mengubah biodata ini, kita klik action di sini. Nah, kita isi beberapa kolom-kolom di sini sesuai dengan bisnis masing-masing ya. Sini nama bisnisnya saya kasih Dobi. Ini mobile, nomor telepon perusahaan. Yang ini alamat. Ini email, kita isi dengan email perusahaan. Ini untuk website perusahaan ya. Oh, save change. Nah, kalau udah nanti biodata dari perusahaan ini nanti akan muncul di header beberapa laporan-laporan, laporan keuangan, laporan supply, ataupun nanti pada laporan balance sheet yang nanti mungkin akan dipertunjukkan oleh teman-teman saya nanti. Nah, setelah kita udah ngisi nih biodata perusahaan, kita langsung menuju pada bank. Di dalam bank ini ada beberapa pilihan. Di sini kita harus menambahkan bank yang akan kita gunakan sebagai transaksi dalam bisnis kita. Nah, ini kita tinggal add new bank. Nah, kita isi ya, nama banknya apa. Di sini kelompok kami pakai bank BCA. Tulis bank BCA. Terus AC nomor, di sini saya kasih nama teman saya, jam 5. Ini kasih isi aja nomornya, serah. Ini cabangnya. Nah, signature feature ini merupakan tanda tangan, boleh diisi boleh tidak, tinggal di save kalau udah. Nah, nih udah nih. Nah, kita bisa lihat list ini di manage bank. Jadi ketika udah ngisi di add new bank, kita akan langsung masuk di manage bank. Tapi di sini di manage bank udah terlihat bahwa balance-nya masih 0. Untuk mengisi balance ini, kita menuju pada menu accounting. Lalu kita masuk ke submenu opening balance. Di sini kita akan ngisi beberapa saldo ya. Yang pertama, saya mau ngisi saldo cash in hand yang nanti digunakan dalam beberapa transaksi di perusahaan. Di sini saya isi 40 juta. Ini kita isi opening.
Udah, kita save. Selanjutnya kita isi balance bank kita tadi, yaitu Bank BCA. Mohon maaf. Ketik aja ya. Bank BCA. Lalu kita isi 60 juta. Kita tulis setoran awal. Kita save. Nah, kalau udah, kita akan bisa melihat di menu bank, manage bank, untuk melihat bahwa kalau udah masuk. Nih, kita akan dimasukin ya. 60 juta kita akan masuk di sini 60 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kategori Human Resource. Pada kategori ini terdapat 3 modul. Yang pertama ada HRM, lalu ada Attendance, dan ada Payroll. Kita klik bagian HRM terlebih dahulu, dan klik bagian Add Destination-nya untuk menambahkan jabatan beserta job desk-nya. Nah, di sini kita masukkan jabatannya. Lalu di bagian details ini kita masukkan job desk-nya. Di sini shopkeeper dengan job desk menjaga toko dan melayani pelanggan. Kalau sudah selesai, kita bisa tekan save. Dan otomatis akan tersimpan pada manage destination-nya. Selanjutnya kita bisa klik bagian add employee untuk menambahkan data diri dari karyawan. Nah, di sini kita masukkan nama karyawannya. Lalu kita masukkan destination-nya. Dan nomor telepon. Nah, pada bagian retap ini, di sini terdiri dari jenis-jenis penggajiannya. Untuk hourly sendiri, ini sistem gaji per jam, sedangkan salary ini biasanya per bulan. Nah, kita pilih bagian yang per bulan, yaitu salary. Lalu kita masukkan nominal gajinya. Nah, selanjutnya kita isi email. Lalu blood group-nya. Lalu kita masukkan alamat dari karyawan. Nah, di sini di bagian picture ini kita bisa masukkan foto karyawannya. Lalu kita pilih kota dan juga negaranya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tekan save. Dan akan otomatis masuk ke bagian manage employee. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian modul attendance. Nah, di sini biasanya digunakan untuk karyawan melakukan absensi. Contoh, itu Dwiki Ersya. Di sini pada tanggal, lalu kita masukkan tanggalnya. Nah, lalu kita masukkan jam masuk. Di sini aku tetapkan yaitu di jam 8. Lalu kita klik done dan klik check in.
Nah, kalau sudah, kita bisa klik Manage Attendance. Nah, di sini tertera bahwa karyawan dengan nama Dwiki Ersya ini melakukan check-in pada jam 8 pagi. Lalu di sini ada sign out atau check out-nya. Itu bisa diklik ketika karyawan sudah selesai kerja. Nah, di sini aku tulis sign out-nya pada pukul 4 sore. Kita klik done, lalu kita klik confirm. Nah, di sini sudah tertera bahwa Dwiki Ersya ini melakukan check-in pada jam 8 dan check-out pada jam 4 dengan jam kerjanya yaitu 8 jam. Selanjutnya yaitu di bagian attendance report. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian modul attendance. Lalu klik bagian attendance ini. Nah, di bagian ini berfungsi untuk karyawan melakukan absensi. Contohnya di sini ada employee, kita masukkan Dwiki Ersya dengan tanggal yaitu tanggal 19. Lalu kita masukkan sign in-nya. Nah, di sini kita pilih jam 8, lalu kita klik done dan klik check in. Nah, setelah itu kita masuk di bagian manage attendance ini. Di sini sudah terrecord bahwa Dwiki Ersya check-in pada pukul 8 pagi. Nah, di bagian check-out ini dilakukan ketika karyawan melakukan check-out atau selesai masa shift kerjanya. Nah, kita klik bagian sign out ini. Lalu kita isi di bagian sign out ini pada pukul 4 sore. Kita klik done, lalu kita klik confirm. Nah, di sini tertera bahwa Dwiki Ersya melakukan check-in pada jam 8 dan check-out pada jam 4 sore dengan jam kerjanya yaitu 8 jam. Selanjutnya kita masuk ke bagian attendance report. Nah, di sini tertera bahwa Dwiki Ersya melakukan check-in pada jam sekian dengan check-out jam sekian dan jam kerjanya 8 jam. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian modul payroll. Di sini kita klik bagian Add Salary Setup. Nah, untuk memasukkan gaji karyawan. Nah, di sini kita masukkan yaitu karyawan dengan nama Dwiki Ersya. Lalu untuk salary type dan juga nominal gajinya akan terisi secara otomatis. Nah, di sini ada bagian teks karena kita anggap saja tidak ada pajak, jadi kita isi 0. Lalu kita klik bagian set ini. Nah, untuk keseluruhan salary karyawan akan terlihat di bagian manage salary setup ini. Di sini tertera untuk namanya, lalu ada salary type-nya dan juga ada tanggalnya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian salary generate. Pada bagian ini digunakan untuk menghitung keseluruhan gaji karyawan di akhir bulan. Nah, kita masukkan Desember. Kita klik done. Lalu generate. Nah,
di bagian manage salary generate ini, itu akan otomatis record untuk salary karyawan secara keseluruhan. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi di bagian salary payment. Nah, di sini kan tertera untuk namanya, nama karyawannya, lalu ada salary amount, ada total salary, ada total working hours-nya, ada working period-nya. Nah, setelah itu kita bisa tekan bagian pay now untuk membayarnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik confirm. Nah, di sini tertera bahwa payment type-nya sudah paid ya, atau sudah terbayar. Nah, setelah dari sini, ini akan otomatis menghitung secara keseluruhan dari komponen-komponennya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data dari supplier bisnis kami. Ini ada data 5 supplier. Lalu kita akan masuk ke menu atau modul supplier, lalu klik add supplier. Nah, akan muncul seperti ini. Kita langsung masukkan aja. Yang pertama, mungkin kita bisa masukkan yang ini, supplier kelima kita. Ada namanya PT Big Love. Lalu kita masukkan alamatnya. Kita masukkan di kolom sebelah sini. Setelah itu kita isi Jawa Timur untuk provinsinya. Lalu negara Indonesia. Lalu ada nomor telepon juga di sini. Kita isi nomor teleponnya dan letakkan di mobile number. Setelah itu kota Surabaya. Nah, mungkin ada data-data lain seperti email ataupun nomor telepon rumah ataupun pet number, itu bisa teman-teman isi juga. Dan dari data yang kita peroleh hanya segini, jadi kita masukkan ini. Setelah itu kita klik tombol save. Nah, setelah ada tulisan save successfully, karena itu udah berhasil ya, kita bisa cek ke menu supplier list. Nah, ini tadi yang kita masukkan, PT Big Love, alamatnya, mobile number, city, dan Jawa Timur Indonesia, semuanya udah lengkap sesuai dengan yang kita masukkan. Dan ini total keseluruhan supplier juga sudah masuk ke dalam list kita. Recording in progress. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk. Yang pertama-tama di sini kita menambahkan kategori terlebih dahulu ya. Kategori ini kategori dari produk yang akan kalian tambahkan dalam ERP ini. Seperti contoh kelompok kami donat ya. Di sini donat kan termasuk dessert, jadi kita tinggal masukkan aja dessert dengan statusnya aktif. Nah, nanti setelah kita tambahkan nanti keluar juga di kategori listnya ya, seperti ini ya, nomor 1 ini. Selanjutnya kita menambahkan unit dari dari produknya. Nah, dari unit name-nya ini kita ambil pieces. Nah, dengan status yang sama yaitu aktif. Setelah kita save, nanti keluar juga keluar di sini ada di unit list. Selanjutnya kita tambahi add product. Nah, di add product ini kita langsung masukin aja nama-nama dari, seperti contoh ini ada product name kelompok kami, ini ada donat seperti yang fill my almond dengan model donat ya. Kita masukin aja satu persatu dengan harga jual 13.000 ya. Selanjutnya kategori yang sudah kita masukkan tadi dessert dan juga unitnya yaitu pieces.
Ya, selanjutnya kita pilih suppliernya. Suppliernya seperti contoh di sini kita Revolut Harvest. Ya, dengan supplier price-nya 9925. Setelah itu kita save. Setelah kita save nanti keluar masuk ke dalam manage product. Ya. Nah, ini untuk di manage product bisa aja kita edit juga. Mungkin ini belum dimasukin gambarnya. Ya, tinggal kita masukin aja. Ya, ini udah di save. Setelah itu kita save kembali. Nah, udah. Selanjutnya kita masukkan ke metode pembayaran. Pertama-tama masuk di accounting, kemudian add payment method. Karena kita menggunakan pembayaran cash in hand dan transfer BCA, jadi kita masukkan, kemudian di save. Nah, secara otomatis akan langsung terinput di sistem. Selanjutnya kita masukkan purchase, kemudian klik add purchase. Untuk nama supplier kita menggunakan yang Golden Bakery. Nomor invoice ini tergantung dari suppliernya masing-masing. Detailsnya pembelian donat. Untuk item informationnya kita menggunakan Laviere. Expired date-nya 2024. Batch-nya kita menggunakan batch pertama. Kuantitinya 650. Untuk harganya 9.925. Diskonnya kita isi 0. Kemudian untuk payment type-nya kita menggunakan transfer BCA. Kemudian kita submit. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan menu untuk menambahkan syarat penjualan atau sales term. Ini berkaitan tentang bagaimana kita menerapkan suatu syarat di suatu kondisi. Jadi kita menerapkan suatu ketentuan terkait dengan suatu transaksi penjualan nantinya. Jadi kita masuk dalam menu sales, lalu klik yang add sales term. Nanti akan muncul seperti yang tertera pada layar. Kita masukkan syarat penjualan yang kita terapkan nantinya. Dan di kami, contohnya seperti ini. Jika terdapat keluhan terkait kualitas produk, pelanggan diharapkan untuk menghubungi kami dalam pemberlakuan waktu 24 jam setelah penerimaan produk. Jadi kita menawarkan suatu persyarat penjualan jika terdapat kualitas produk yang kurang baik, entah itu ada pada makanannya ataupun apapun, pelanggan itu bisa untuk komplain kepada kami dengan batas waktu yang kami tetapkan, yaitu 24 jam setelah penerimaan produk atau terjadinya transaksi. Jadi setelah sampai ke tangan pelanggan. Setelah itu kita klik yang aktif ini. Setelah itu langsung aja kita save. Dan setelah tersimpan, nantinya akan keluar seperti ini dengan status aktif. Dan ini bisa kita cek di sales term list di bagian sebelah sini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke kategori customer. Untuk customer ini kita masukin nama dari customer kita dulu. Yang pertama ini ada Bu Kim. Kemudian kita lanjut ngisi ke bagian data diri dari customer, ada email address-nya juga. Untuk email address-nya sendiri dari Bu Kim itu kim@gmail.com. Oke, selanjutnya di sini ada
nomor telepon dari Ibu Kim sendiri. Karena ini nomor teleponnya nomor telepon HP, jadi kita masukinnya ke mobile nomor, bukan ke phone ya. Kalau phone itu nomor rumahnya. Ini nomornya sendiri 0856 5523 1564. Oke, selanjutnya kalau udah kita lanjut lagi isi data dirinya, yaitu ada addressnya sendiri atau alamat dari Bu Kim ini ada di Jalan Mekar Abadi, Jalan Mekar Abadi, bloknya blok A nomor 21. Oke, kalau udah dari isi data diri dari alamat, kita lanjut ke state-nya sendiri. Lanjut ke state-nya itu provinsi dari daerah yang ditinggalin sama Bu Kim, yaitu ada di Jawa Timur. Terus kita lanjut ke country-nya, itu ada Indonesia. Oke, dan yang terakhir di sini ada kota dari tempat yang ditinggalin sama Bu Kim, itu ada di Surabaya. Oke. Dan kalau udah semua isi data diri dari yang ada atau yang diperoleh dari data dirinya Bu Kim, kita langsung save. Kalau udah pun kita bisa cek lagi di customer list buat apa yang udah kita tulis tadi, yaitu pelanggan dari donat ini, yaitu Bu Kim. Dan kalau udah bisa dilihat customer list, itu ada nama Bu Kim dan data diri dari Bu Kim sendiri atau pelanggan dari donat sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan penjualan atau sales. Jadi di sini kita ada beberapa data nih untuk sales. Jadi yang pertama itu ada data ini. Jadi ada customer atas nama Bu Kim, dia beli 150 untuk syukuran. Jadi yang pertama kita masuk ke menu sales, lalu add new sales. Jadi ini sebenarnya ada dua tampilan, ada new sale sama post sale. Post sale ini biasanya untuk kasir, tapi kita pakai yang new sale. Tadi customer name-nya namanya Bu Kim. Terus ini tanggal terjadinya transaksi. Invoice nomornya kita pakai ini aja. Nah, tadi pesennya varian fill my unknown. Kita masukin fill my unknown. Terus ini kita masukin sebagai ukuran tadi. Batch nomornya 1, setelah itu kuantitasnya tadi 75. Nah, untuk harganya udah langsung terisi otomatis, jadi kita nggak perlu masukin lagi. Terus tapi tadi kan ada dua macam ya, jadi kita klik yang tombol tambah ini. Terus tadi varian satunya itu ini left in rice. Ini disamakan aja, batch nomornya juga 1. Ini tadi kuantitasnya 75 juga. Jadi ini kita sesuaikan ya teman-teman. Itu misinya yang di pesan itu berapa. Terus harganya udah masuk, total juga udah. Lalu kita cek paling bawah. Lalu untuk pembayarannya, Bu Kim tadi bayar lewat transfer BCA. Jadi kita ganti. Setelah itu kalau udah selesai tinggal kita submit. Kita cek dulu sekali lagi. Setelah itu kita submit. Nah, kalau udah selesai, kalau teman-teman mau print, itu bisa klik tombol yes ini. Jadi ada bukti transaksinya ya. Nah, ini tuh bisa langsung cetak aja. Nah, setelah udah kita input nih penjualannya, kita bisa lihat datanya apakah udah beneran masuk atau enggak. Itu dari sini, kita masuk Excel, manage sale, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini customer name-nya atas nama Bu Kim yang tadi kita masukin sebesar 1.950.000.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kategori finance. Nah, di sini ada dua modul. Yang pertama ada modul expense, yang kedua ada modul office loan. Nah, di sini kita butuh untuk memasukkan beban, jadi kita masuk ke expense. Lalu kita klik yang bagian add expense item untuk menambahkan nama dari beban tersebut. Nah, di sini contohnya yaitu sewa gedung. Kalau sudah, kita klik save. Nah, setelahnya langsung otomatis masuk ke dalam manage expense item. Kalau sudah, kita lanjut lagi, klik di bagian add expense. Nah, di sini kita masukkan jenis bebannya, yaitu tadi sewa gedung. Setelah itu kita pilih jenis pembayarannya. Nah, di sini kita pilih bagian bank payment dengan nama banknya Bank BCA. Lalu kita masukkan nominal dari beban tersebut. Nah, di sini tertera untuk duit. Kalau sudah, kita bisa klik save. Nah, setelahnya bakal langsung otomatis masuk ke dalam manage expense. Setelah itu kita bisa lihat expense statement-nya. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk request tanggal mulainya hingga tanggal akhirnya dari beban. Nah, di sini aku setting untuk tanggal 19 hingga tanggal 20, lalu kita klik search. Nah, di sini masuk total dari expense yang udah dikeluarkan atau dibayar dengan jumlah totalnya 6 juta sekian.